Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Saya melihat Kipejia dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata langsung muncul. Seluruh langit mulai gelap, dan 5 orang yang menghilang muncul lagi di mata Kipejia. Merasakan kekuatan Kipejia Tianmingai, kelima orang itu juga terkejut. Lakukan, lakukan. Pria berkulit putih itu meraung, lalu 5 orang menyerang Kipejia seperti kilat. Namun, dengan restu dari Tianmingai, Kipejia dapat dengan jelas melihat serangan orang-orang ini. Kipejia menunjukkan sosoknya sehingga kelima orang itu tidak bisa menangkapnya. Kemudian bola kabut hitam menuju ke arah 5 orang itu. Kelima orang tersebut menggunakan formasi untuk terus menghindarinya. Tepat ketika Kipejia bertarung dengan 5 pahlawan, Chen Ping dan yang lainnya tiba. Chen Ping melihat sekilas Kipejia. Apa yang sedang terjadi di sini? Baikian melihat pertarungan tidak jauh di depan dan bertanya dengan bingung. Apakah Kipejia melakukan semua biksu yang terbunuh di sepanjang jalan? Huo Feng melihat Kipejia berkelahi dengan seseorang, jadi dia bertanya karena penasaran. Mungkin. Chen Ping mengangguk. Kini medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup, bukan tidak mungkin Kipejia membunuh orang dan mencuri barang. Kekuatan kelima orang ini tidaklah rendah. Tampaknya tidak mudah bagi Kipejia untuk menang. Baikian melihat bahwa kelima orang ini berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan alam kesengsaraan tingkat ke-7, meskipun mereka tidak sekuat 3 penguasa dan 4 raja, mereka tidak semudah itu untuk dihadapi. Terlebih lagi, Kipejia hanyalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, jadi dia seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Orang ini sedang mengejar tuannya. Ini saat yang tepat untuk memberinya pelajaran. Yang terbaik adalah membunuhnya. Huo Feng berharap Kipejia segera mati. Tapi Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh, Kipejia tidak akan kalah, kelima orang ini sama sekali bukan lawannya. Saat Chen Ping selesai berbicara, hanya terdengar ledakan. Telapak tangan hitam besar jatuh dari langit, membunuh satu orang dan mengubah orang itu menjadi bubur. Bahkan formasi yang telah dibentuk langsung dikalahkan pada saat ini. 4 orang yang tersisa tercengang. Mereka tidak menyangka akan bergabung. Bahkan dengan kekuatan jimat formasi, mereka masih tidak bisa mengalahkan Kipejia. Sebaliknya, salah satu dari mereka terbunuh. Bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka bukan tandingan Kipejia. Sekarang satu orang sudah mati, mereka akan semakin tidak mampu menahan serangan Kipejia. Individu. Kipejia tertawa liar, dan kabut hitam membubung ke langit, lalu menjebak keempat orang itu seperti sangkar. Mundur, cepat mundur. Orang adil tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Semua jimat yang mereka bayarkan dengan banyak uang telah digunakan, dan mereka benar-benar tidak punya cara lain. Hahaha, bisakah kamu melarikan diri? Kipejia menutup mata Tianming, wajahnya penuh penghinaan. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Orang adil itu bertanya. Mereka belum pernah mendengar bahwa ada pembudidaya iblis yang begitu kuat di Gunung Tianmo. Kipejia baru saja keluar dari gua menelan iblis belum lama ini, jadi saya tidak tahu apakah dia normal. Lagi pula, dia bukanlah seorang master sebelumnya. 4 orang yang tersisa terus membombardir kabut hitam di sekitarnya, namun tidak berhasil. Kamu akan segera mati, dan kamu tidak perlu tahu siapa aku lagi. Momentum Kipejia meningkat, tangannya terangkat, dan kabut hitam seperti awan gelap yang menggulung, menutupi langit dan matahari, lalu menuju ke arah 4 orang. Ayo pergi. Ketika Chen Ping melihat ini, dia membawa Huo Feng dan Baikian lalu pergi. Tuan, kenapa kita tidak bergabung dengan keempat orang itu? Mungkin kita bisa membunuh Kipejia. Huo Feng bertanya dengan sangat bingung. Jika kita bergegas, keempat orang itu pasti akan kabur. Tidak mungkin mereka bisa bekerja sama. Semua orang di sini egois. Tidak mudah untuk bekerja sama, kata Chen Ping sambil berlari. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi,
Ki Pei Jia menyerang dengan awan gelap, menyebabkan keempat orang itu mati mendadak di tempat, dengan darah berceceran di mana-mana. Terlihat Ki Pei Jia membunuh beberapa orang dengan cukup mudah. Pemimpin geng itu luar biasa. Pemimpin geng itu perkasa. Zhou Qi dan yang lainnya melihat bahwa Ki Pei Jia dapat membunuh 5 pembunuh terkemuka semudah elang menangkap ayam, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Ki Pei Jia juga memanfaatkan pujian dari Zhou Qi dan yang lainnya, dengan cibiran di bibirnya. Mari kita cari barang-barang milik orang-orang ini dan kita akan melanjutkan perjalanan kita. Ki Pei Jia berkata pada Zhou Qi. Zhou Qi mengangguk dan memimpin geng Tianming untuk mencari harta karun dari 5 pria luar biasa. Saat Zhou Qi dan yang lainnya sedang mencari, Ki Pei Jia tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian melihat ke tempat di mana Chen Ping baru saja bersembunyi. Anak ini sebenarnya pernah ke sini. Ki Pei Jia berkata dengan dingin. Orang yang paling ingin dia bunuh sekarang adalah Chen Ping, dan Chen Ping memiliki banyak harta di tubuhnya. Terutama God King Bow yang terlalu menggoda. Ki Pei Jia sudah iri, jika busur Raja Dewa ada di tangannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tanda seru, Ki Pei Jia telah mencari Chen Ping akhir-akhir ini, dan sekarang Chen Ping sebenarnya ada di sisinya. Setelah selesai mencari, segera datang dan ajukan pertanyaan. Saya akan meninggalkan tanda di sepanjang jalan. Ki Pei Jia memberitahu Zhou Qi dan segera mengejar tempat di mana Chen Ping baru saja bersembunyi. Setelah Ki Pei Jia membuka mata Tianming dan melihatnya, dia segera mengejarnya. Chen Ping, bagaimana kamu tahu bahwa Ki Pei Jia pasti akan menang? Sekarang kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada orang itu. Kita tidak perlu melarikan diri. Bai Qian tidak mengerti mengapa Chen Ping begitu ketakutan hingga dia melarikan diri. Dalam pikirannya, Chen Ping tidak seperti ini. Meskipun Ki Pei Jia itu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia memiliki mata Ming surgawi dan baju besi sihir hitam, jadi dia tidak mudah untuk dihadapi. Chen Ping tidak ingin membuang seluruh energinya untuk Ki Pei Jia sekarang. Hahaha, aku tidak menyangka kamu begitu takut padaku. Tepat ketika Chen Ping selesai berbicara, sosok Ki Pei Jia muncul di depan mereka. Wajah Ki Pei Jia penuh kebanggaan, dan ekspresi ketakutan Chen Ping barusan membuatnya merasa sangat nyaman. Ki Pei Jia, kenapa kamu harus membunuhku? Chen Ping bertanya. Jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja semua harta yang kamu miliki, dan aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Ki Pei Jia berkata dengan dingin. Jadi kamu menginginkan harta karun itu dariku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberikannya kepadamu. Chen Ping benar-benar berkompromi. Tuan, Huo Feng memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Chen Ping, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu begitu takut? Bai Qian juga menatap Chen Ping dengan kaget. Bahkan Ki Pei Jia sendiri merasa sedikit terkejut, dia mengira Chen Ping tidak akan setuju. Apakah kamu benar-benar setuju untuk memberiku semua hartamu? Ki Pei Jia bertanya. Tentu saja, jika seseorang meninggal, pada akhirnya tidak semua barang akan menjadi milikmu. Kata Chen Ping. Hahaha, kamu tahu situasi saat ini, keluarkan semua barangmu sekarang, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Ki Pei Jia tertawa dan berkata. Chen Ping mengangguk dan bersiap untuk mendapatkan harta karun untuk Ki Pei Jia. Hei, kamu pengecut, kamu benar-benar buta, aku meremehkanmu. Bai Qian mengutuk dengan marah. Huo Feng juga memandang Chen Ping dengan tidak percaya, dia merasa Chen Ping telah berubah. Namun Chen Ping tidak benar-benar mendapatkan harta apapun untuk Ki Pei Jia, melainkan langsung melepaskan serangga raja dengan racun ulat sutra emas. Meskipun Chen Ping juga sangat enggan untuk menyerah, jika racun ulat sutra emas dapat berkembang biak lebih banyak, itu akan sangat membantu. Tapi sekarang, dia harus mengejutkannya. Untukmu, Chen Ping melemparkannya ke Ki Pei Jia. Ki Pei Jia tidak curiga itu penipuan dan benar-benar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi saat serangga raja racun ulat sutra emas muncul, Ki Pei Jia mengerutkan kening,
lalu kesadarannya menjadi bingung, dan matanya menjadi merah. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera memanggil Huo Feng dan Bai Qian dan mulai melarikan diri. Sial, kamu berani berbohong padaku. Qi Peijia sangat marah dan ingin menyusul Chen Ping, tetapi rasa pusing dan ketidaknyamanan yang parah membuat Qi Peijia tidak mungkin mengejarnya. Serangga Raja Racun Ulat Sutra Emas sangat kuat, Qi Peijia melambaikan tangannya seperti orang gila. Aliran kekuatan spiritual melonjak dari telapak tangan Qi Peijia, seperti seekor harimau, menghancurkan semua pohon di sekitarnya menjadi puing-puing. Qi Peijia merasa jiwanya seperti sedang dimakan, perasaan itu sangat menyakitkan. Chen Ping, apa yang kamu gunakan pada pria itu hingga membuatnya terlihat gila? Setelah berlari beberapa saat, Bai Qian bertanya dengan bingung. Saya menggunakan Gu Ulat Sutera Emas dan Serangga Raja Racun. Sayang sekali, tapi Qi Peijia mungkin tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Chen Ping menghela nafas dan berkata, sayang sekali, tuannya sudah memiliki binatang yang menelan langit, jadi racun ulat sutera emas tidak ada gunanya. Selama binatang yang menelan langit itu dibesarkan, siapa yang akan ditakuti oleh seluruh dunia surga dan manusia? Huan, ada banyak ramuan obat dan berbagai batu spiritual di cincin penyimpanan Chen Ping, tapi binatang yang menelan langit itu sepertinya tidak menyukainya. Ya, hanya di beberapa medan perang antara dewa dan iblis bisa ada keabadian. Tapi di mana Anda bisa menemukan begitu banyak medan perang antara dewa dan iblis? Kata Huo Feng, aku hanya tidak tahu apa yang perlu dimakan binatang pemakan langit ini untuk tumbuh. Chen Ping tidak tahu banyak tentang binatang penelan langit, jadi dia tidak tahu apa yang dimakan binatang penelan langit. Binatang yang menelan langit adalah makhluk surga, dan harus didukung oleh energi abadi. Kata Bai Qian, Xianqi, di mana aku bisa menemukan Xianqi? Chen Ping terdiam beberapa saat meskipun dunia surga dan manusia penuh dengan energi spiritual, energi abadi tidak mudah ditemukan. Tuan, jangan berkecil hati. Setelah Anda naik, Anda akan dipenuhi dengan energi abadi. Huo Feng menghibur Chen Ping dan berkata, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk naik menuju keabadian. Chen Ping menghela nafas dan berkata, Tuan, saya yakin Anda akan baik-baik saja. Saya masih menunggu untuk naik bersama Anda. Mata Huo Feng penuh dengan harapan. Seperti kata pepatah, jika seseorang mencapai Tao, seekor ayam atau anjing bisa naik ke surga, burung phoenix api juga ingin naik bersama Chen Ping. Chen Ping tersenyum pahit, berhenti berbicara, dan terus berjalan ke depan. Pada saat ini, Qi Peijia memasang ekspresi ganas di wajahnya. Area puluhan mil di sekitarnya telah menjadi reruntuhan, dan semua pepohonan menjadi sampah. Sudah waktunya. Zhou Qi mengikuti beberapa anggota geng Tianming dan berlari. Ketika mereka melihat situasi di tempat kejadian, mereka tertegun sejenak. Serangga Raja Racun Ulat Sutra Emas membuatnya sangat menderita, perasaan melahap jiwa sungguh tidak nyaman. Mata Qi Peijia merah padam, ketika dia melihat Zhou Qi dan yang lainnya, dia melangkah maju dan meraih kerah Zhou Qi. Zhou Qi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pemimpin geng, kamu, ada apa denganmu? Qi Peijia tidak berbicara, tetapi membuka mulutnya lebar-lebar, dan semburan kabut hitam keluar dari kepala Zhou Qi. Semua kabut hitam ini dihirup oleh Zhou Qi. Zhou Qi panik, tubuhnya berangsur-angsur menjadi sunyi, tidak ada jejak energi iblis lagi, dan dia benar-benar mati. Lari. Ketika Qi Peijia melihat ke arah anggota geng Tianming sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Kembali. Tapi saat dia berbalik dan lari, beberapa energi hitam berubah menjadi rantai besi dan langsung menangkap anggota geng Tianming itu. Saat ini, anggota geng Tianming yang tersisa tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Qi Peijia tiba-tiba menyerang mereka. Pemimpin geng, kasihanilah aku. Pemimpin geng, kasihanilah aku. Beberapa anggota geng Tianming semuanya mulai memohon belas kasihan.
Tapi Ki Peijia bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya dan menggigit leher anggota geng Tianming. Itu seperti vampir, menyedot anggota Tianming geng darah. Di saat yang sama, nafas di tubuh geng Tianming juga tersedot. Baru setelah dia meminum darah beberapa anggota geng Tianming, wajah Ki Peijia berangsur-angsur menjadi lebih baik. Chen Ping, aku akan mencabik-cabikmu jika kamu berani menipuku. Ki Peijia meraung keras.